Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Halo Bahasa dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya ingin membuat video satu tutorial yang membahas cara mendownload, menginstal, membuat akun Mendeley Desktop, kemudian kita mengkoneksikan ke dalam Microsoft Word. Yang nantinya dalam Microsoft Word ini kita akan membuat satu contoh tulisan yang kemudian diberikan referensi dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Baik, bagaimana caranya? Simak pada video kali ini. Kita buka, kita tinggal ketik Mendeley poin 119.8. Nah, ini Mendeley ini merupakan aplikasi yang lawas ya. Jadi untuk yang pertama kita pilih link yang paling atas. Kemudian pada recommended for your system, karena saya menggunakan Windows, jadi saya klik yang Mendeley Desktop 1.19.8 for Windows. Kita klik, kemudian kita menunggu sistem sedang mendownload file yang tadi kita klik. Ini sekitar kurang lebih 1 menit ya, tidak lama, tergantung sinyal website kita atau sinyal internet kita. Nah, ini sudah terbuka, kemudian saya buka pada foldernya. Nah, di sini sudah saya download. Kemudian langkah selanjutnya kita tinggal menginstal aplikasi Mendeley Desktop tersebut dengan klik 2 kali. Pilih next, kita pilih I agree, kemudian kita pilih next, terus kemudian kita langsung install. Kita tunggu sejenak sekitar kurang lebih 1-2 menit ya. Sekali lagi tergantung Microsoft atau laptop kita sistemnya. Ada yang cepat, ada yang lambat, mungkin karena tergantung prosesornya mungkin. Nah, ini ada tulisan run Mendeley Desktop. Kalau saya centang itu nanti ketika saya klik finish itu nanti langsung muncul dan membuka aplikasi Mendeley Desktop. Nah, di sini saya klik finish. Nah, baik, di sini sudah muncul jendela Welcome to Mendeley Desktop. Dalam langkah yang pertama kita disuruh memberikan email dan password kita. Jadi sebelum kita menggunakan Mendeley Desktop, terlebih dahulu kita harus membuat akun. Nah, yang nanti akunnya itu untuk digunakan masuk pada Welcome to Mendeley di sini. Kalau teman-teman belum mendaftar, cukup klik dengan register. Nah, di sini kita klik register, nanti langsung diarahkan ke sebuah website. Nah, nanti kita di sini disuruh memasukkan email, misalkan saya isi email dengan, kemudian kalau sudah kita masukkan email, kita pilih continue. Nah, nanti pada tampilan lanjutan itu ada email kita yang tadi kita daftarkan, kemudian given name atau nama pemberian atau nama panggilan juga boleh, kemudian kita family name disuruh membubuhkan nama keluarga atau panggilan dalam keluarga. Kalau sudah, di sini kita disuruh memasukkan password. Misalkan saya given name kita pilih D misalkan, kemudian pada family name kita pilih yang. Nah, pada password di sini ini kita disuruh membuat password yang terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan kombinasi angka. Jadi ada 3 kombinasi, yaitu huruf besar, huruf kecil, dan ada angka. Nah, seandainya sudah muncul tulisan fire di sini, tandanya bahwa password yang kita buat itu cukup kuat ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita tinggal langsung pilih register. Nah, nanti seandainya ada email masuk yang kita klik di register sini, nanti tinggal teman-teman mengaktifkannya. Nah, ini karena saya sudah membuat akun, jadi saya tanpa perlu menggunakan register ya. Kita close saja. Kemudian kita langsung masuk pada email dan password. Kita masukkan terlebih dahulu email. Kemudian kita masukkan password. Nah, di sini kita stay sign. Baik, teman-teman, di sini kita sudah masuk ya. Kita sudah masuk pada aplikasi Mendeley. Kemudian langkah selanjutnya kita koneksikan aplikasi Mendeley ini pada Microsoft Word kita yang nantinya akan kita gunakan dalam membuat referensi secara otomatis. Yaitu caranya cukup mudah. Kita lihat pada menu toolbar ada file, edit, view, tool, dan help. Nah, kita tinggal pilih tool. Kemudian pada baris kedua itu ada tulisan install Microsoft Word plugin. Nah, kita tinggal klik saja install MS Word plugin yang nantinya ini akan terkoneksi dengan Microsoft Word kita. Kita
klik, kemudian kita pilih yes. Oh, kita harus tutup terlebih dahulu Microsoft Word-nya. Nah, setelah terinstall itu nanti ada tulisan install citation plugin for Microsoft Word install dan berwarna hijau. Itu tandanya bahwa aplikasi Mendeley ini sudah terkoneksi dengan Microsoft Word kita. Kalau sudah, kita minimize dulu. Coba kita masuk pada aplikasi Microsoft Word. Misalkan di sini ada sebuah tulisan, nanti kita akan langsung aplikasikan dalam Microsoft Word ya, terutama dalam penulisan karya ilmiah. Nah, di sini misalkan contoh penulisan Word ini. Nah, baik, saya perbesarkan. Nah, teman-teman, karena tadi kita sudah menginstal plugin untuk Mendeley Desktop, nanti kita untuk mengeceknya apakah sudah terkoneksi dengan aplikasi Microsoft Word kita pilih menu toolbar yaitu reference. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau sudah ada pada Mendeley Site Automatic, itu nanti ada icon seperti Mendeley huruf M. Nah, insert citation, kemudian ada insert bibliografi, open Mendeley, dan lain sebagainya. Itu tandanya bahwa proses penginstalan dan konektivitas Mendeley Desktop di Microsoft itu sudah berjalan dengan baik dan sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya kita praktekkan dalam penggunaan penulisan karya tulis ilmiah. Misalkan ada sebuah tulisan seperti ini ya, bab 2 pembahasan, kemudian ada pendidikan Islam, ada jenis-jenis pendidikan Islam, kemudian ada subbab, anak subbab, pengertian pendidikan Islam, dan sebagainya. Misalkan kita buat seperti ini. Kita buka baru Microsoft Word. Nah, jadi sebelum kita menulis, kita perhatikan dulu ukuran Microsoft Word kita, kertasnya apakah F4 ataukah A4. Kita masuk pada menu layout, kemudian pada page setup ini yang ada tanda panah kecil, kita klik. Nah, nanti di sini akan muncul margin, paper, dan layout. Kita pilih paper. Nah, di sini sudah paper size-nya atau ukuran kertasnya adalah A4. Kita oke, kemudian marginnya itu secara otomatis itu akan mendeteksi 2,54 cm baik atas, bawah, kanan ataupun kiri. Kita langsung saja klik oke. Nah, hal yang pertama sebelum kita menulis, kita terlebih dahulu tentukan font yang akan kita gunakan. Misal kita membuat Times New Roman, kemudian dengan ukuran 12. Nah, di sini kita tuliskan terlebih dahulu bab 2, kemudian kita tulis enter pembahasan. Nah, kita enter 2 kali atau 3 kali terserah sesuka kita. Jadi sebelum membuat tulisan, kita terlebih dahulu harus membuat rancangan tulisan apa saja yang akan nanti kita tulis. Nah, misalkan dimulai dari kombinasi numberingnya ya, penomoran. Jadi dalam penulisan karya ilmiah itu ada urutan-urutan penomoran. Misalkan dimulai dari A kapital, kemudian ada anak subbab, kemudian ada subbab-subbab yang lain dan lain sebagainya. Kita harus membuat rancangannya terlebih dahulu. Jadi urutannya itu seperti pada layar berikut. Nah, itu penomorannya itu harus A, kemudian di bawah subbab itu ada angka 1, kemudian di bawah anak subbab itu nanti ada A dalam kurung, kemudian di bawahnya lagi nanti ada 1 dalam kurung. Itu susunan-susunan urutan dalam penomoran di Microsoft Word yang akan digunakan dalam karya tulis ilmiah. Baik, kita langsung menentukan rancangannya terlebih dahulu. Kita pilih penomoran yang A besar ini ya. Nah, di sini kita tulis tadi seperti yang sudah saya jelaskan, pendidikan Islam. Kemudian di bawahnya nanti ada jenis-jenis pendidikan Islam. Seperti ini, kita contoh saja, kita tidak usah banyak-banyak, A dan B. Kemudian untuk menambahkan penomoran lain, kita cukup klik enter pada kalimat terakhir pendidikan Islam. Nah, nanti secara otomatis kursor itu akan mengarah ke bawah dan itu secara otomatis akan muncul B besar. Kita tinggal klik backspace. Nah, gunanya untuk menghapus huruf tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan penomoran berupa angka. Kita pilih angka yang titik, 1 titik, 2 titik, dan selanjutnya. Nah, di sini pendidikan Islam. Dalam subbab pendidikan Islam ini misalkan ada pengertian pendidikan Islam. Saya tulis pengertian pendidikan Islam. Oke. Nah, misalkan dalam pengertian pendidikan Islam ini ada beberapa pengertian dari para ahli, misalkan ahli A, ahli B, ahli C, dan lain sebagainya. Kita cukup klik enter, kemudian kita klik backspace untuk menghapus angka 2 tersebut. Nah, karena sudah ada A besar, kemudian angka 1, maka kita kembali ke A kecil, tetapi yang berkurung. Karena A yang besar itu tidak ada kurungnya, maka kita pilih
numbering yang A di dalam kurung. Nah, di sini maka akan muncul A dalam kurung. Kita tulis pengertian pendidikan menurut A, misalkan A ini orang lain, misalkan nama orang. Kemudian di samping itu ada pengertian pendidikan menurut B, dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis pendidikan Islam, misalkan di sini kita masukkan lagi, karena setelah A itu angka 1, maka kita juga samakan pada yang subbab poin B, kita pilih yang angka 1. Nah, bentar, ini kita karena angka 2, kemudian kita pilih yang angka 1, kita ganti angka 1, misalkan pendidikan Al-Quran, kemudian kedua pendidikan hadis, dan lain sebagainya. Nah, misalkan dalam pengertian pendidikan menurut A, kita katakan mau mengambil dari pendapat orang lain, misalkan kita sudah menemukan bukunya, misalkan ya, pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berbasis pada agama Islam. Ini sebagai contoh ya, titik. Nah, pada titik ini misalkan kalimat ini berada di tulisan orang lain, misalkan kita sudah membaca Google Scholar, misalkan Google Scholar, Google Scholar, misalkan di sini kita tulis pengertian pendidikan Islam. Nah, kita klik enter, kita tunggu. Nah, di sini nanti akan menemukan beberapa tulisan, misalkan yang tadi teman-teman sudah tulis itu berasal dari bukunya Profesor Muhammad Arifin, Pendidikan Islam dalam Perspektif Prof. H.M. Arifin. Misalkan teman-teman sudah punya buku ini, kemudian sudah membaca ini, dan dituliskan kembali dalam pengertian pendidikan menurut A, maka caranya cukup mudah. Yang pertama, kita pilih tulisan kutip di sini. Nanti akan muncul jendela berupa penulisan-penulisan referensinya. Nah, di sini ada beberapa menu, kita cukup pilih Readman. Nah, kita klik Readman, nanti secara otomatis akan mendownload. Nah, ini sudah terdownload, nanti namanya menjadi Scholar, kemudian ada titik RIS. Nah, ini kita sudah mendownload. Misalkan kita kembali ke dokumen, kita mau memasukkan referensi tersebut di kalimat yang sudah kita tulis. Caranya cukup mudah, kita letakkan kursor sebelum titik, kemudian kita pilih reference. Nah, sebelum itu kita terlebih dahulu memasukkan buku ataupun jurnal ataupun pengertian pendidikan yang telah tadi kita gunakan, kita download, kita masukkan terlebih dahulu di aplikasi Mendeley Desktop-nya. Caranya dengan klik add file, misalkan saya ini di folder workshop ya, teman-teman terserah mau di folder mana, kita pilih add file. Kemudian kita tadi pilih masukkan Scholar. Nah, ini yang tadi file yang kita download, diunduhkan, kemudian kita buka. Kita pilih, kemudian kita buka. Nah, nanti secara otomatis aplikasi Mendeley itu akan memformat sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Haris, kemudian Muhammad, kemudian pendidikan Islam dalam perspektif Prof. H.M. Arifin, tahunnya 2015. Nah, ini tandanya referensi yang sudah kita tadi download itu sudah masuk di aplikasi Mendeley Desktop. Bagaimana caranya untuk mengutip kalimat tersebut? Kita kembali pada dokumen, dan kita letakkan kursor sebelum titik. Kemudian kita pilih insert citation. Nah, kita tinggal tuliskan nama orang yang tadi kita download, Haris, kemudian Muhammad. Nah, ini kita sudah muncul pendidikan Islam dalam perspektif Prof. H.M. Arifin. Kemudian langsung tekan oke saja. Jadi teman-teman harus hafal ya namanya tadi siapa, kemudian judul bukunya apa, biar nanti langsung ketemu. Atau kalau tidak, dengan klik go to Mendeley dan cari aplikasi yang sudah buku ataupun jurnal yang sudah kita masukkan. Nah, kita tinggal pilih oke. Kita tunggu. Nah, secara otomatis akan muncul tulisan Haris, 2015. Ini bertanda bahwa referensi yang kita masukkan di Microsoft Word itu sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya kita buat format ini menjadi lebih indah. Misalkan bab 2 berada di tengah. Nah, caranya kita blok, kemudian kita pilih home, kita pilih rata tengah, kemudian kita tekan bold. Nah, ini gunanya untuk menebalkan tulisan. Dengan cara yang sama, pendidikan Islam kita blok, kemudian kita pilih bold.
Dengan cara yang sama, jenis-jenis pendidikan Islam juga kita blok, kemudian kita tebalkan. Dengan cara yang sama, pengertian pendidikan Islam, kita ketik B, biar tulisannya menebal. Kemudian pendidikan Al-Quran dan sebagainya, kita pilih bold. Nah, jadi ini nanti gunanya untuk menebalkan tulisan. Ini hanya sebagai contoh ya, teman-teman. Nah, kita blok semuanya agar diberikan ruang spasi. Kita pilih menu yang ada pada paragraf seperti tanda panah ke atas dan ke bawah. Kita sesuaikan spasinya 1,5. Nah, ini sudah. Kemudian untuk tulisan ini lurus pada garis horizontal vertikal ini, maka kita cukup blok semua kalimat, kemudian pada paragraf kita pilih justify. Nah, ini. Nah, secara otomatis nanti tulisannya itu akan rata. Nah, seperti ini, akan rata. Nah, setelah itu cara untuk membuat penomoran halaman, kita tinggal arahkan kursor di bagian bawah dokumen, kita klik 2 kali. Nah, maka akan muncul tulisan footer dan garis putus-putus. Di sini kita akan memasukkan penomoran halaman. Caranya pada menu desain ini, kita pilih page number, kemudian posisikan halaman di bagian bawah. Kalau kita menginginkan letak halamannya di tengah, maka kita pilih plain yang 2. Ini plain yang kedua, plain number 2. Maka secara otomatis halamannya berada di tengah. Nah, langkah selanjutnya, bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis agar kita tidak mengetik satu persatu, itu cukup mudah ya teman-teman. Misalkan dalam pembahasan bab 2, pembahasan pendidikan Islam, jenis-jenis pendidikan Islam, kita mau membuat daftar isi otomatis. Nah, kita misalkan pada pendidikan hadis ini, kita enter dulu, kemudian kita space, kemudian biar posisinya enter. Kita misalkan mau membuat daftar isi, kita tulis daftar isi. Nah, kita tulis daftar isi terlebih dahulu. Kemudian kita enter agar kursor berpindah ke bawah. Nah, untuk membuat daftar isi otomatis ini caranya cukup mudah. Kita tinggal letakkan kursor pada huruf sebelum kalimat pertama. Huruf sebelum huruf yang kita tentukan. Bab 2 kita letakkan kursor sebelum bab, kemudian kita pilih reference. Nah, di sini ya, teman-teman, kita pilih reference. Kursornya itu pada sebelum huruf B. Kita pilih add text. Nah, di sini ada tulisan level 1, level 2, level 3. Perlu diketahui, level 1 itu untuk setiap bab. Kemudian level 2 itu untuk setiap subbab. Level 3 itu digunakan untuk setiap anak subbab. Karena bab 2 dan pembahasan itu merupakan bagian dari bab, maka kita pilih yang level 1. Nah, secara otomatis nanti akan berpindah ke kiri. Dengan cara yang sama, pembahasan kita klik kursor sebelum huruf P, kita pilih level 1. Nah, untuk membuatnya di tengah, kita cukup klik kembali home, kemudian kita tekan paragraf tengah, center, kemudian kita pilih warnanya menjadi hitam. Nah, secara otomatis warnanya akan berubah menjadi hitam. Selanjutnya, dengan langkah yang sama, pada pendidikan Islam, kita letakkan kursor sebelum huruf P. Kemudian kita pilih reference, kita add text. Nah, karena pendidikan Islam merupakan subbab, maka kita pilih yang level 2. Dengan cara yang sama, yang B, jenis-jenis pendidikan Islam, kita juga add text, kemudian kita pilih level 2. Nah, sekarang kita mau memberikan yang angka 1, yaitu pengertian pendidikan Islam. Nah, pengertian pendidikan Islam ini merupakan anak subbab dari subbab pendidikan Islam. Sehingga kita letakkan kursor sebelum huruf P, kemudian kita klik add text, dan kita pilih yang level 3. Dengan cara yang sama, di pendidikan Al-Quran, kita kursornya pindahkan ke huruf sebelum P, kemudian kita pilih add text, karena pendidikan Al-Quran ini merupakan anak subbab dari subbab jenis-jenis pendidikan Islam, maka kita pilih yang level 3. Dengan cara yang sama, yang pendidikan hadis juga kita pilih add text, kemudian yang level 3. Nah, nanti secara otomatis, ketika kita arahkan kursor di bagian tulisan-tulisan yang sudah kita berikan add text tadi, itu nanti ada muncul segitiga siku ini. Nah, ini seperti ini, berarti itu tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Tinggal kita langsung masukkan pada daftar isi. Nah, kita letakkan kursor di bawah daftar isi, kemudian kita cukup klik table of content dan kita pilih 1 atau 2. Di sini saya misalkan pilih 2. Nah, di sini secara otomatis akan membuat daftar isi secara otomatis. Tinggal tulisan table of content-nya itu kita hapus. Nah, ini dia cara membuat daftar isi. Kemudian
Ini kan tadi kita sudah memberikan referensi nih, referensi otomatis. Nah, bagaimana cara agar membuat referensi itu masuk dalam daftar pustaka? Kita misalkan pilih di sini daftar pustaka. Daftar pustaka. Kita klik enter. Dan pada menu reference di sini kan ada toolbar file, kemudian home, kemudian insert, design, layout, kemudian reference. Di sini kita mau memasukkan daftar pustaka dari referensi yang kita sudah masukkan tadi. Kita pilih daftar pustaka, enter, kemudian kita kursornya di sini. Dan pada menu Mendeley ini, Mendeley Site Automatic, kita tentukan stylenya mau apa? APA, American Psychology Association, atau Chicago Manual, dan sebagainya. Itu tergantung instansi yang kita gunakan ya. Kalau di kampus saya sendiri itu menggunakan APA, maka kita pilih yang APA. Kalau sudah, kita tinggal pilih insert bibliography. Klik. Maka secara otomatis akan muncul tulisan Haris, M, titik tahun 2015, titik pendidikan Islam dalam perspektif Prof. HM Arifin, kemudian ada penerbitnya siapa, halaman volume. Nah, karena ini berupa jurnal. Kalau bentuknya buku nanti berbeda lagi. Nah, mungkin seperti itu tutorial bagaimana cara mendownload aplikasi Mendeley Desktop, kemudian kita koneksikan di dalam Microsoft Word kita, kemudian kita praktekkan dalam penulisan karya ilmiah, termasuk dalam pembuatan bab, kemudian subbab, anak subbab, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video yang akan datang. Terima kasih dari saya, kurang lebih mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.